Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Al-Basit yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kalau sudah doa otomatis kan kita harus mengaminkan ya. Ini apalagi setelah pemilu. Jadi jangan khawatir. Tidak ada fitnah ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Karena pada sore hari ini kita bisa dikumpulkan atas izin Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena panitia, bukan karena apapun, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukur itu yang harus kita utamakan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi umat beliau. Mudah-mudahan gayung bersambut bukan hanya sekedar kita hidup di zamannya, tapi nanti kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah dan sudah menghadap, dan terutama nanti di hari kiamat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf ini tadi saya dari terminal sampai ke sini itu mogok sampai 3 kali. Ya, ini ujian. Sekali lagi adalah ujian. Ya, istiqomah atau tidak. Saya sudah mau balik, tetapi saya ingat panjenengan semua sudah berniat ke sini, dan insya Allah saya siap seperti waktu yang disediakan. Kalau memang durasinya 1 jam, siap 1 jam tidak apa-apa. 1 jam setengah juga tidak apa-apa. Ya, terserah panjenengan, monggo. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, marilah sebelum kita mulai kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, yang ayat itu adalah ayat yang luar biasa bagi kita. Ayat ini tentang 10 kelompok, 10 kelompok orang yang akan mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pahala yang besar. Ini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was shaimina was shaimati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ada 10 kelompok orang yang di sini akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Yang pertama adalah al-muslimina wal muslimat. Al-muslimina wal muslimat ini adalah orang Islam, tapi yang Islamnya ini bukan hanya sekedar Islam status. Akan tetapi Islam di sini betul-betul dia melakukan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu ketika ini Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat yang pakai baju putih, kemudian rambutnya hitam legam, ganteng ya, Masya Allah. Kemudian duduk, ketemu dengan Rasul, lututnya Rasul dipertemukan dengan lututnya malaikat itu. Kemudian lutut itu sambil bertemu, lalu kemudian bertanya kepada Nabi tentang 3 hal. Apa yang ditanyakan itu? Tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Ini kalau di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu ada di dalam hadis yang kedua. Hadis dari Umar radhiyallahu an. Ya, kemudian juga di suatu ketika disebutkan bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin itala alaina rajulun syadidu baya'id. Pada suatu saat kemudian ada datang seorang laki-laki yang memakai baju putih. As-sayabi syadidus. Kemudian syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya hitam legam. La yura, yang tidak diketahui alaihi kepadanya asarus safar, dari mana dia datang. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal salah satu di antara kami. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, ngetukno 2 lututnya itu kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi maqala ya Muhammad. Kemudian pada saat itu orang tersebut menanyakan, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepada kami wahai Muhammad apa itu tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Kemudian setelah itu disambungkan lagi dengan wa tahajja al-baita in istata'ta ilaihi sabila, bahwa arkanul Islam itu terdiri dari 5: syahadat, salat, kemudian antuk tiaz zakah, watasumu Ramadan, dan juga haji. Ibu-ibu sekalian, ingat, jadi parameter Islam itu rukun yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat. Saat ini sedang terjadi kampanye gencar-gencarnya. Ada satu ajaran yang menyampaikan bahwasannya ojo sholat dhisik nek atine durung apik. Alasannya bagaimana? Ternyata framing terhadap berita-berita yang beredar. Iku ndek kono iku ketoke sholat tapi ternyata ya sik korupsi. Ndek kono iku sholat ternyata begini. Yang lebih tragis lagi, saya baru 1 pekan ini menjelang Pilpres ini, ketika saya ngomong masalah agama ternyata malah dibantah begini. Itu di sana itu ada kiai, ternyata juga malah memperdayai kepada santriwati-santriwatinya. Nah, kemudian dengan alasan begitu akhirnya menyampaikan bahwa nek aku ngono yo nata ati sik apik dhisik lah gek salat. Percuma nek salat kemudian dirinya tidak baik.
Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, bagaimana kalau kita mendapati orang-orang seperti itu? Sampaikan saja bahwasanya sholat itu yang akan justru mencegah terhadap perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tidak bisa dibantah bahwa setelah syahadat adalah sholat, bukan setelah syahadat noto ati kemudian baru sholat. Nah terus kemudian kalau ada orang yang sholat tapi kemudian perbuatannya belum baik, bagaimana? Apa yang salah? Sholatnya harus diperbaiki. Jadi yang kedua adalah sholat. Kemudian setelah itu dia zakat, tasumu Ramadan, dan kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tasumu Ramadan, yang kelima al-hajju fi baitullah. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah. Kemampuan ini adalah kemampuan yang banyak sekali, kemampuan fisik, kemampuan ilmu, kemampuan harta, dan juga kesempatan. Jadi kalau salah satu dari keempat-empatnya ini tidak ada, maka itu hukumnya itu ada sebagian ulama yang menjadikan maka hukum kewajibannya itu menjadi turun. Tidak gugur 100% tapi menjadi turun. Misalkan ada orang yang sehat, punya duit, ya kemudian tapi tidak punya kesempatan, misalkan tidak aman. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian aman, sehat tapi tidak duit. Bagaimana? Ya sudah, berdoa saja, ya Allah hajikan saya ini, mudah-mudahan aja yang memberikan hadiah. Siapa tahu gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah kelompok yang pertama, orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah orang yang muslimin muslimat, Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Ini panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah Ta'ala berfirman di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, di sini Allah SWT memberikan satu firman-Nya yang sangat-sangat luar biasa di sini. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini adalah Allah SWT yang sampaikan di dalam surat Al-Hujurat, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Pada suatu ketika orang-orang Badui itu berkata, ya, amanna, kami telah beriman. Kemudian setelah itu disuruh mengatakan, kul, katakanlah, ya, bahwasanya lam tu'minu, bahwa kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah tunduk. Tapi kami telah tunduk. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, kata Allah SWT. Wa in tuti'allaha wa rasulahu, dan kemudian jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, la yalidkum min a'malikum syai'an. Apa itu? Tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu, dan innallaha ghafurur rahim. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini sudah jelas bahwa kalau kita merasa beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman itu ada berapa ibu-ibu? Ada 5 atau 6 atau 7? Ada 6. Saya mau tanya ini, sudahkah ibu-ibu saat ini sampling yang punya anak didik
Atau mungkin bahkan kepada putra-putri kita menanyakan kembali, nak, rukun iman ini nak piro nak? Sudah pernah begitu? Coba nanti ditanyakan lagi, hati-hati ya. Nanti kalau suatu ketika ada reporter yang datang, saya kayaknya sudah pernah menyampaikan di forum ini nggih. Pertemuan sebelumnya atau 2 kali sebelumnya itu saya lihat YouTube ada anak sekolah pakai jilbab ditanya secara tiba-tiba random secara acak, ditanya rukun Islam rukun iman ternyata ndak hafal. Ini musibah bagi kita nanti ya. Nanti akan ditanya iki sopo bapak sopo ibu apa gak tahu diajari. Masya Allah, jangan sampai begitu nih ibu. Maka kita harus menyampaikan kepada mereka. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi bahwa iman itu bukan hanya sebatas di mulut. Makanya tadi ketika orang-orang Badui mengatakan amanah, Allah menyuruh qul lam tu'minu, katakan bahwa kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi hanya sekedar tunduk saja. Jadi iman itu al-imanu tasdikun bil qalb wa iqrarum bil lisan wa a'malun bil arkan. Ini yang harus kita pegang bersama-sama, bahwa iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan kemudian diamalkan secara perilaku. Jadi perilaku itu ya bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar kita puasa, bukan hanya sekedar zakat, tetapi iman yang sebenar-benarnya itu adalah bagaimana memanifestasikan keimanan itu dalam semua sektor kehidupan kita. Adanya perasaan kita, ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Kita percaya bahwa hari akhir itu ada, akan dimintai pertanggungjawabannya, maka kita tidak akan main-main. Termasuk ketika kemarin kita memilih pemimpin. Berapa banyak ketika saya ngobrol dengan orang, ketika pengajian mau, ketika diarahkan untuk sekolah Islam mau, tapi ketika sudah memilih pemimpin kok tidak mau. Ada apa kira-kira? Mungkin ada yang salah di dalam pemahaman kita, berarti belum syumuliyah wal mutakam milah. Padahal Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Ini sudah selesai pemilu ya, saya tidak kampanye loh. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa segala sesuatu itu ada bagaimana arkannya, bagaimana rukunnya, bagaimana tata caranya, lalu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi kalau saya yakin insya Allah ibu-ibu yang ada di dalam sini, insya Allah ini orang-orang yang muttaqin. Amin. Orang-orang yang muttaqin itu biasanya memilihnya yang dicari juga orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya. Karena begini, logikanya begini. Ibu-ibu yang suka OT-OT makanan ya, bukan OT-OT bahasa Ngawi dia, ngapunten ya. Wis jangan OT-OT, wis pisang goreng wis nanti. Sukanya pisang goreng, kemudian pergi ke suatu tempat. Lalu di sana itu ada orang yang jualan kaspe. Kira-kira karena yang disukai itu pisang goreng, tetap cari pisang goreng atau cari yang kaspe? Pisang goreng. Orang yang sukanya roti bakar, lalu disuguhi kaspe, kira-kira mau apa tidak? Jawabannya mau nek keluwen. Itu beda lagi kalau gitu ya. Beda lagi. Tetapi sebenarnya secara sunnatullahnya setiap orang yang membutuhkan itu pasti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ingat, ar-ruhu junudun mujannada, bahwa roh itu sudah dikumpulkan oleh Allah SWT itu seperti tentara yang berbaris. Makanya nanti kelak ketika di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bersama kita ketika di dunia. Kalau kita bergabung bersama orang-orang yang soleh, nanti juga dikumpulkan. Dan roh itu juga begitu. Makanya jangan heran, nuwun sewu panjenengan. Saya yakin, ya meskipun saya tidak yakin 100%, tapi saya yakin panjenengan yang ada di sini ini pasti ada di sekitar panjenengan yang ngecap. Tahu ngecap ya? Yang apa namanya ngecap itu apa ya? Apa? G. Apa namanya itu pokoknya? Ya ngecap itu apa ini? Ya pokoknya dicap ya.
Iki wong sing rada kutuk no aku. Kutuk apa senengane kok pengajian. Senengane kok ngene wae. Nek jilbaban gak tahu dicepot ndek jaba ngene. Itu kemudian dicap sebagai radikal. Ya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya karena memang itu nanti akan berkumpul orang-orang yang berjilbab akan suka dengan orang-orang yang berjilbab. Orang-orang yang tidak suka berjilbab juga akan cenderung menyukai orang-orang yang tidak berjilbab. Apapun dimanapun itu. Kalau masih terjadi yang tidak demikian, mungkin ada yang perlu dikoreksi di dalam masalah pemahaman. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, itu tentang masalah al-iman. Jadi iman itu harus diejawantahkan bukan hanya secara mulut, secara lisan, tetapi juga sampai kepada perbuatan-perbuatan kita. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kelompoknya orang-orang yang wal qanitina wal qanitat. Orang-orang yang taat. Ya, orang-orang yang taat. Ya, orang-orang yang taat ini bisa orang-orang laki-laki maupun orang-orang perempuan. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 54 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Taatlah kepada Allah, ini perintah. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaw, jika kamu berpaling, ini kata Allah. Jika kamu berpaling, fa inna ma'alaihi, maka sesungguhnya ya, atasnya itu mahummila wa alaikum mahummiltum. Sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanya apa yang dibebankan kepadanya. Jadi kalau kita berpaling itu tidak mempengaruhi kepada bagaimana status kerasulan Rasul Muhammad SAW. Kemudian wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kamu. Dan jika ya, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, kamu taat kepada niscaya kamu mendapatkan petunjuk, ya, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan hanya menyampaikan amanah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, jadi kalau misalkan kita itu tidak taat kepada Allah dan Rasul juga tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi kemuliaannya Allah SWT. Tidak akan mempengaruhi status kerasulan Muhammad. Hei Muhammad, umatmu ana siji sing gak iman, sing gak taat karo awakmu, nek ngono statusmu menjadi turun. Tidak. Jadi siapa yang membutuhkan, kita atau Rasulullah? Kita atau Rasulullah? Kita yang membutuhkan itu. Maka ibu-ibu sekalian, kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan begini, aku wis tak ngene-ngene wae, gak perlu adek taat-taatan. Nek terlalu taat kok ndak jadi radikal. Suatu ketika saya pernah menyampaikan begini. Saya tanya balik, apa sih yang dimaksud dengan radikal itu? Ternyata setelah saya ngobrol banyak, itu ternyata yang dimaksud oleh mereka orang radikal itu adalah orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Itu dikatakan sebagai orang yang radikal. Iya. Kemudian akhirnya karena saya lihat ini orangnya ini kayaknya kalau dijelaskan dengan dalil kayak ora jelas. Akhirnya saya berikan satu logika. Nun sewu. Ketika kita mengajak seseorang untuk sholat, misalkan sholat itu kan dalam rangka taat, betul? Betul. Lalu kemudian ada orang mengatakan begini, aku sholat kebiyen mas, jengkang jengking yura soge-soge. Aku kok yo pangkatku gak muda-muda, padahal sholatku yo wis jengkang jengking wis nemen mas. Kemudian akhirnya apa? Saya balik begini, sampean misalkan begini, lewat traffic light perapatan yang ada lampu merahnya, lalu kemudian sampean pada saat lampu hijau sampean tidak jalan, berhenti, atau pada saat lampu merah sampean jalan, nek ketemu polisi kira-kira disemprot apa tidak? Halo?
Disumprit apa mboten? Disumprit. Kenapa kok disumprit? Karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Padahal nuwun sewu, tujuan dari rambu-rambu lalu lintas itu adalah untuk menyelamatkan orang yang berjalan di perempatan itu supaya tidak saling bertabrakan. Kemudian dia berkira begini, loh, aku lo lewat gigi mau masuk abang, aku terus aku gak tuburan loh, gak ono sing tiba kan, gak ono sing mati kan, tapi tetap kena apa tidak? Tetap kena hukuman. Jadi kalau kita menjelaskan kepada orang awam itu mungkin tidak perlu dengan dalil. Artinya apa? Yang menjadi patokan itu bukan masalah setelah sholat itu dia menjadi kaya atau tidak. Setelah kemudian kita menghadapi lampu merah kita bablas itu selamat atau tidak. Tapi karena lampu merah harus berhenti, kalau melawan kita pasti akan terkena hukuman. Sama. Jadi ketika kita tidak sholat, maka tetap pasti kena hukuman. Bukan pada masalah sholat gak sholat, kemudian sholat itu membawa kepada kekayaan atau tidak. Ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Sehingga kalau ada orang sholat dikatakan radikal, radikal yang mana? Ini yang pertama. Yang pertama, karena saya kalau ada lampu merah tetap berhenti, itu namanya radikal. Jadi nanti kalau saya dengan orang begitu, nek sampean kok ngelewati lampu merah kok disumprit polisi, sampean lok naik polisi nek kuwi radikal. Ya aku kan gak apa-apa, gak kecelakaan, sama dengan gak pakai helm. Itu yang pertama. Alasan yang kedua begini, saya mengatakan kemarin barusan 2 hari yang lalu pada saat malam quickcon itu masalah itu radikal di belakangnya. Apa yang dimaksud radikal? Ternyata omongannya kasar. Terus saya bilang begini, luweh radikal endi karo Umar bin Khattab. Saya tanya, yang dimaksud dengan radikal apa? Karena keomongannya itu ternyata membuat takut orang lain. Itu ternyata menjadi parameter mereka. Terus saya ginikan, kalau misalkan ada si fulan, ulama A, Habib A atau siapa, kemudian kata-katanya itu dianggap sebagai kata-kata yang kasar membuat orang itu takut masuk Islam. Lalu saya sampaikan begini, kalau ulama-ulama kita itu yang takut mungkin hanya manusia, tapi nek Umar bin Khattab yang takut bukan hanya manusia, sak setan-setannya kepelayu. Terus saya tanya, kira-kira sing luwih radikal sing ndi? Bingung. Akhirnya apa jawabnya? Aku loh gak tahu ngerti ya apa rupanya Umar bin Khattab. Ya podo, tapi ini kan sejarahnya kan ada. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta doa kepada Allah SWT, ya Allah karuniakanlah aku satu di antara 2 Umar. Dan ternyata Umar bin Khattab yang diberikan hidayah oleh Allah. Nah itu jawaban untuk melawan orang-orang yang radikal. Jadi kalau ada yang mengatakan radikal, si radikal dikira Umar bin Khattab. Kalau seandainya zaman itu Umar bin Khattab itu kemudian radikal, sudah barang tentu tidak ada orang-orang yang masuk Islam. Diajak oleh Nabi Muhammad, iku lho, nang burine Muhammad iku lho ana Umar bin Khattab sing radikal, kira-kira begitu ya. Tapi kan tidak. Baik, selanjutnya. Yang keempat adalah siapa ini setelah wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat. Orang yang keempat ini adalah orang-orang laki-laki maupun perempuan yang benar. Ya, ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya, jadi di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Ingat, hati-hati. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin momentumnya sudah kelewat tapi tidak apa-apa. Makanya kemarin ketika sebelum coblosan beberapa hari sebelumnya, saya yang sempat ketemu dengan teman-teman ada di beberapa kajian, saya sampaikan monggo nanti pada saat panjenengan memilih bismillah itu diniatkan bismillahi tawakkaltu
'alallah. Ya Allah, saya berikhtiar, setahu saya orang ini bertakwa, maka saya pasrah, saya tawakal kepadamu. Mudah-mudahan kalau orang ini engkau jadikan, engkau berikan petunjuk, hidayah dan taufiknya agar bisa memberikan sebagai sarana untuk menjadikan rakyat ini menjadi iman dan bertakwa. Bismillah, insya Allah jadi ibadah. Perkara menang atau kalah bukan urusan kita. Menang kalah itu urusan Allah, tapi kalau benar salah itu urusan kita, karena kita besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan pada masalah suka tidak suka. Ingat, hati-hati. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang buruk, ya, kamu tidak suka, padahal itu yang baik. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu suka tapi itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau begitu parameternya apa? Parameternya adalah parameter yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Ini jadi dalam hal apapun kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Apa salah satunya menegakkan kebenaran itu? Yaitu menjadi saksi yang adil. Syuhada bil qist, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, ya, kemudian mendorong untuk berlaku tidak adil. Nah ini makanya Rasulullah SAW ketika memimpin di kota Madinah, di sana ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani. Maka terkenal dengan salah satu perjanjian, namanya adalah perjanjian Hudaybiyah. Semua orang dilindungi oleh Rasulullah SAW, diberikan hak yang sama, aman, selama membayar pajak. Jadi inilah keindahan Islam. Dan mari kita saksikan di mana di negeri Muslim tidak pernah ada sejarah yang mengatakan bahwa kalau pemimpinnya itu orang yang beriman bertakwa kemudian menindas kepada orang-orang non-muslim, itu tidak ada. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang kufur menindas kepada orang-orang muslim, atau pemimpin-pemimpin muslim tapi yang fasik kemudian melakukan penindasan kepada orang-orang yang beriman. Ini hati-hati. Perintah Allah selanjutnya adalah i'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Jadi mengenai orang-orang yang bersikap adil itu termasuk orang-orang yang membenarkan, was-shadiqina was-shadiqat. Selanjutnya yang kelima, apa yang kelima ini? Was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Ini orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ini nanti ada hubungannya dengan yang nomor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kalau ayat 153 ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, bahwasanya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, kalau Allah sudah bersama dengan orang itu, maka kira-kira untuk memberikan ampunan maghfirah itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Dalam? Halo? Kalau kira-kira Allah itu sudah bersama dengan orang itu, ya,
maka Allah itu akan mudah atau tidak kalau misalkan untuk memberikan maghfirah. Seperti tadi perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian ya innallaha ma'as-sabirin atau wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, itu adalah hampir sama ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan ke-46 ya. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, maka kalau kita sekarang ini sedang ditimpa masalah, kemudian problem yang tidak selesai-selesai, saya sampaikan bahwa jangan sampai kita memiliki sudut pandang datar. Sudut pandang datar. Ini kalau saya mengistilahkan begitu. Artinya apa? Sudut pandang datar itu ya begini Ibu. Ini loh ke depan, ini namanya datar. Makhluk tuh makhluk. Kalau panjenengan di sini kira-kira, saya mau tanya, panjenengan bisa menembus di belakang tembok? Tidak. Jadi sudut pandang secara mendatar itu dibatasi oleh ruangan dan waktu. Lalu bagaimana agar kita bisa memberikan kemudahan, keringanan hati untuk menerima masalah-masalah yang ada? Maka hendaklah kita memakai sudut pandang vertikal. Sudut pandang bukan horizontal tapi vertikal. Coba bayangkan panjenengan. Ketika begini mentok, sentek, seolah-olah dunia hanya segini, sentek, betul? Ya. Maka panjenengan terbanglah ke angkasa. Istilahnya itu kalau menurut para ilmuwan itu namanya helikopter view. Sudut pandang helikopter, panjenengan mumbul, serut, ngeten nggih. Lihat, bayangkan. Ketika panjenengan berada di atas, bisa melihat nggak di bawah? Akan bisa melihat lebih luas apa tidak? Lebih luas. Contoh, ketika panjenengan ngajak orang, ya, panjenengan ini kan para ahli dakwah di sini. Senengane amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo. Mungkin saya lihat wajah-wajah panjenengan ini adalah orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar meskipun kepada keluarga sendiri. Gitu? Iya. Lalu saya tanya, kalau panjenengan menemui masalah, anakku dikongkon sholat kok angel mento, yo. Kalau panjenengan sudut pandangnya sudut pandang horizontal, panjenengan akan sentek. Ya apa sih dididik ke biyen kok angel teman. Ngajak orang lain diajak pengajian ya ngono, gak gelem, tapi nek kokon arisan karaokean kok sregep temen. Pusing kita akan pusing. Lalu bagaimana caranya? Saya ajak panjenengan untuk sudut pandang vertikal. Panjenengan mumbul. Sudah, serahkan sama Allah, kemudian lihat, loh ya, ancene ya Gusti Allah iku mancene wis menjadikan ada wong iku sing macam-macam tipe. Oh, ancene wong sing potongane kaya ngono. Nah, gitu. Kita bisa melihat. Seperti panjenengan nuwun sewu, ini ibu-ibu kebetulan ya. Kalau bapak-bapak biasanya saya beginikan. Bapak-bapak pernah main catur, ibu-ibu di sini ada pernah main catur? Ya. Kan bagaimana panjenengan ketika melihat bidik apa? Ini catur itu ya. Catur itu kan cuma begini saja. Kita gelempangkan ya gelempang, kalau kita jalankan ya jalan, kalau kita pindah ya pindahkan, kalau tidak ya tidak akan pindah. Begitu kan? Iya. Panjenengan ketika sudut pandang ke vertikal ini akhirnya panjenengan nempel dengan sudut pandangnya Allah SWT. Kalau sudah sampai di situ, ya memang hidayah itu adalah milik Allah. Selesai. Hidayah itu kan ada dua memang. Ada hidayah irsyad dan ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu sudah banyak. Orang sudah Allahu Akbar, itu hidayah, petunjuk. Saiki wayahe salat. Sediluk mana ya, ayo ke masjid. Sediluk mana wayahe Ramadan. Itu adalah hidayah irsyad. Saya yakin orang sudah banyak yang tahu, kecuali orang hidup di Eskimo tidak pernah mendengar azan, tidak pernah ala Islam. Tapi kalau di Indonesia sudah. Jadi hidayah irsyad itu sudah tersedia, sudah given.
Tapi hidayah, taufik yang itu munculnya di dalam hati itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Jadi nek panjenengan ngajak wong ngaji kok wangel, mboten usah dipikir. Engko sedeng sing kono gak ngaji panjenengan budrek. Sing sananya ndak berubah panjenengan malah sakit, ndak perlu. Sudah, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugas panjenengan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selesai, titik. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak perkara berhasil atau tidak, tapi yang jelas selama kita sudah mengajak orang lain, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka kita sudah beruntung. Tidak usah dipikir dawa-dawa. Dadak mari ngoten. Aku kok mulai ngeluh ya Le. BPJS nang ndi? Wah, bingung perkara napa. Polane mumet mikirno omongane tangga. Aku wis jilbaban ngene, aku ora ngapik apa to aku iki kok jadi gunem wae. Pun mboten usah dipikir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu orang-orang yang khasyi'ina wal khasyi'at. Orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga sama, hampir sama ayatnya. Cuma di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kalau ini, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi sabar dan sholat itu sulit, berat, illa kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ibu sekalian, jadi kalau panjenengan sudah menarik khusyuk, insya Allah juga akan termasuk mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya yang ke-7, yang ke-7, ini ada orang laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Yaitu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 114 ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 114 ini ada ayat Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan, la khaira, tidak ada kebaikan, fi kasirin, pada kebanyakan, min najwahum, pada bisikan-bisikan mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh untuk memberi sedekah. Jadi ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang woro-woro esuk ana pengajian, sapa sing kate urun kerdusan, sapa sing kate ini urun aqua, sapa sing kate urun gedang goreng, buah. Nah, itu adalah termasuk, kalau kata Allah di sini adalah merupakan bisikan-bisikan yang baik. Makanya aja digunem ya. Ket gen pengajian jalu gak ono ta iki. Apa? Enggak ada ta ini saldonya gitu ya. Pun saya digunem begitu. Tetapi kata Allah Taala, wa man lan utawi sapane wong ya. Asal lanjutkan dulu, illa man amara bisadaqatin, kecuali orang menyuruh manusia untuk memberi sedekah, au ma'rufin,
atau berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, au islahin bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Bapak Ibu sekalian, ini penting karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang bersaudara itu adalah orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka islahkan di antara mereka kalau ada perselisihan. Wattaqullah, nah disambung dengan bertakwalah kepada Allah SWT. Jadi bukan tidak mungkin sama kejadian seperti 5 tahun yang lalu, mungkin nanti akan ada friksi-friksi kecil. Ya, pemilih si A, si B, mungkin ada friksi-friksi kecil. Maka saya mengajak kepada panjenengan semua, sudahlah. Apa yang diputuskan Allah, siapa yang menang, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Tapi ada tapinya. Meskipun yang terbaik itu belum tentu diridhoi Allah SWT. Lalu bagaimana? Tidak masalah, sudah. Karena perintah kepada kita itu adalah untuk taat saja, tidak apa-apa. Selama ada salah satu hadis juga yang mengatakan, meskipun dia itu sampai zalim menggebuki punggung kalian, maka tetaplah engkau taat, tidak apa-apa. Bismillah. Syukur-syukur kita mau mendoakan, ya Allah berikanlah taufik dan hidayahnya. Siapa tahu orang yang tidak kehendaki itu tiba-tiba diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah itu kan macam-macam ya, asbab turunnya. Nah, makanya tidak ada alasan setelah pemilihan kemudian nanti ada friksi-friksi. Berbaulah kembali. Kalau perlu ajak beliau-beliau untuk pengajian. Ingat bahwa hidayah itu adalah hak Allah SWT. Siapa tahu next time, next pemilu, beliau-beliau ini kemudian mau mengikuti bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak perlu dimusuhi, tidak apa-apa. Ya mungkin bisa jadi karena teman, karena dulur, mungkin karena ada distorsi informasi, bisa jadi karena itu kemudian akhirnya berbeda pilihan. Tidak apa-apa, kita mintakan ampun kepada Allah. Kalau mereka itu diampuni dosanya oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia baik, mudah-mudahan Allah celupkan itu hidayah kepada hatinya, kemudian ikut pengajian di Al-Basit, nanti jadi banyak teman. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman juga, wa may yaf'al, dan utawi sapane wong yaf'al yang berbuat zalika seperti itu, ibtigha amardatillah, ya, karena mencari ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak akan kami memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Jadi Ibu sekalian, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya kelompok yang ke-8, yaitu wassaimina wassaimat, orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183 yang sebentar lagi saya yakin panjenengan akan menerima banyak tausiah yang isinya tentang ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi di sini Allah SWT berfirman, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa. Jadi kalau tidak beriman terserah, monggo ndak puasa juga ndak apa-apa. Nek pancen ndak beriman, ndak iman dengan hari akhir, ndak iman dengan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kelompok yang ke-9 ya, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara kehormatannya. Wal hafidina furujahum wal hafidhati, orang-orang yang senantiasa memelihara kehormatannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat
pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum, yaitu makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu. Itu kata Allah SWT. Kemudian dan juga makanan-makanan kamu halal pula bagi mereka. Jadi wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Jadi di sini orang-orang yang dihalalkan mengawini, ya, dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsinina wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi di sini bahwasanya orang-orang yang menjaga kehormatannya itu halal hukumnya untuk dinikahi. Ya, jadi orang-orang yang sebelumnya juga tetap akan menjadi halal. Di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan itu diberikan Alkitab sebelum kamu. Utul kitaba min qablikum. Idza ataitumuhunna ujurahun, ya, kalau kemudian kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, muhsinina ghairu musafihin, ya, maka kemudian juga wala mutakhidhi akhdan, ya, dan kemudian tidak dengan maksud berzina dan juga tidak memberikannya menjadikannya gundik-gundik. Jadi gundik-gundik itu apa ya? Selir. Nggih, selir ya. Tapi kalau selir itu kan resmi ya. Kalau gundik itu apa sih? Saya kok tidak seberapa tahu gitu bahasa. Oh, gundik itu wil ya. Nggih, leres nggih. Kalau dengan selir beda. Selir gitu, meskipun jumlahnya banyak, ya, karena tidak ada hukum yang mengikat. Tapi kalau gundik itu will ya. Oh, okay. Jadi kemudian wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kafir sesudah beriman, ya, faqad habita amaluhu, ya, artinya kafir setelah beriman itu tidak menerima hukum-hukum Islam. Faqad habita amaluhu, maka dia, ya, terhapus amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi ketika di akhirat. Ibu sekalian, ini adalah kelompok yang ke-9, yaitu orang-orang yang memelihara kehormatannya baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir adalah orang laki-laki yang banyak menyebut nama Allah SWT, yaitu wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Ini Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya, jangan meminta kepada yang lain. Nun sewu, setiap pemilu itu pasti ada transaksi-transaksi kemusyrikan. Penelitian sudah ada, tetapi tidak terungkap. Jangan heran, kemarin itu masalahnya saya sudah tidak sempat nih mendapatkan video. Ada satu peristiwa yang bukan hanya satu ya, beberapa kali, termasuk 5 tahun yang lalu itu, orang masuk bilik itu tidak bisa melihat gambar kecuali hanya gambar yang dimaksud. Ternyata ada sihir-sihir yang luar biasa. Maka kalau tidak satu Ustadz Dwi dari Malang itu mengatakan, beliaunya
Oleh karena itu berangkatlah dengan basmalah, dengan doa bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian dipilih itu membaca ayat kursi. Nah, suatu ketika itu orang yang terkena seperti itu kemudian ingat membaca ayat kursi, alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya semua gambar itu terbuka, akhirnya dia bisa memilih. Ada peristiwa juga begini, di suatu daerah itu sudah jelas-jelas komunitas A itu terbanyak, tapi begitu selesai dihitung itu yang banyak ternyata yang menang B. Ternyata diperlihatkan seolah-olah itu yang pilihannya. Begitu luar biasanya. Dan transaksinya masa-masa begini itu tidak hanya ratusan ribu jutaan, ratusan juta sampai miliaran, ibu-ibu. Betul itu. Ada investigasi. Jadi ini hubungannya dengan masalah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu pasti memberikan tumbal. Makanya kita dilarang kemusyrikan. Yang jadi tumbal siapa? Anak turun kita. Nah, tumbal itu macam-macam. Ini menurut pakar tauhid ada 3. Bisa tumbalnya itu adalah berupa makanan, minuman. Yang kedua tumbalnya itu adalah hewan. Yang ketiga tumbalnya itu adalah manusia, nyawa. Kalau pengen pengaruhnya besar, biasanya manusia. Nah, Ustadz ini ternyata pernah menginvestigasi ke Gunung Kawi. Ternyata ada satu sumur di situ itu yang dijadikan sebagai rujukan. Kalau ada orang yang pengen tahu apa-apa, kemudian datang ke sumur, melihat ke dalam sumur, apa yang kelihatan berarti itu yang dikorbankan. Kalau yang pas ketahuan di situ adalah kambingnya, berarti korban itu harus kambing. Nah, pas yang ketahuan di situ ternyata istrinya, maka yang dikorbankan adalah istrinya. Masya Allah. Begitu dahsyatnya kemusyrikan itu. Makanya Allah SWT berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah SWT, penutup dari ayat ini itu kalau kita memenuhi 10 kriteria itu, ya minimal kalau nggak bisa 10 ya minimal 9. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi karakter orang-orang yang 10 tadi itu, yang mukmin, ya, yang muslim, kemudian yang apalagi tadi, yang taat, ya, yang benar, yang membenarkan, ya, kemudian yang sabar, kemudian juga ya ada yang khusyuk, yang bersedekah, berpuasa, kemudian memelihara kehormatan, dan juga terakhir adalah banyak menyebut asma Allah SWT. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya mendapatkan pahala yang besar dan juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Saya doakan ibu-ibu semuanya mudah-mudahan besok bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau dipilih, kalau diminta untuk memilih, panjenengan masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab? Yang benar. Yang benar aja, ya. Kalau itu saya juga mau, ya. Maka saling mendoakan, nggih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Karena nunggu hisab niku suwi. Nggih, antri mik suwi mawon kesel nggih. Barangkali yang pernah ke mik suwi ngantarkan putra-putrinya, apalagi antri hisab. Masya Allah. Nggih. Doa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabi rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha
wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kebenaran, kebaikan dan semua atribut yang menyenangkan, nuwun sewu, semuanya itu adalah dari Allah SWT, bukan karena saya. Saya ini adalah makhluk yang fakir, yang tidak punya apa-apa, tidak punya sedikit pun kemampuan kecuali Allah yang takdirkan untuk kami. Tapi menawi wonten kelepatan, kekirangan kula nyuwun pangapunten keranten kula niki, nggih, kula niki makhluk biasa, nggih. Omongane kasar karena kula niki makhluk kasar, nggih, sanes makhluk halus, nggih. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita semuanya, kemenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.